Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana menginisiasi Seminar Bakti Desa ke-6 tahun 2023 yang merupakan serangkaian Dies Natalis ke-61 Universitas Udayana. Bertempat di Auditorium Widya Sabha, Kampus Jimbaran pada hari Kamis 7 September 2023. Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Udayana dan dihadiri Bendesa dan Probekal se-Bali dengan mengusung tema Pengembangan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan desa digital dalam mendorong kemandirian desa. Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber yakni staf ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI Bito Wikantosa SSM Hum, Direktur Ekonomi Digital Dr. Insinyur Inyoman Adiarna M.Eng, Perencana Ahli Madya Subdirektorat Bidang Perdesaan Direktorat Pembangunan Daerah Hindun Barokah, serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana. Baik, nama saya Wawan Wardiana. Saya selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tips dan trik untuk kepala desa di Provinsi Bali agar terhindar dari korupsi. Ya, jadi supaya tidak korupsi itu sistemnya harus bagus. Yang kedua, orangnya harus berintegritas. Orang berintegritas itu bukan hanya tidak korupsi sebetulnya ya. Jadi dia harus punya komitmen, lalu kompetensi, gitu kan sini ya, lalu menjaga etika, akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga bahwa dalam pelaksanaan tugasnya supaya terhindar dari korupsi, yang pertama harus transparan. Yang kedua harus akuntabel tadi, transparansi, akuntabel. Dua ini bisa dilaksanakan oleh kepala desa kalau bersama-sama masyarakat. Nah, dengan banyaknya masyarakat yang terlibat, gitu kan ya, maka orang mau apa istilahnya mau melakukan sesuatu pasti nggak enak, pasti nggak bisa juga kan gitu kan, karena bareng semuanya kan di situ. Jadi jangan berdiri sendiri, tapi harus berkomunitas tadi ya, bersama dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan memegang tadi akuntabel, kemudian transparan itu isinya. Pesan untuk kepala desa yang hadir dalam kegiatan hari ini? Ya, untuk semua peserta seminar Bakti Desa ya tahun 2023, saya ingin berpesan sesuai dengan keinginan Pak Presiden ya. Kita ingin membangun negeri ini mulai dari desa tuh 2014 tuh. Sekarang udah 2023 ya. Mudah-mudahan upaya-upaya yang kita kerjakan selama 2015 terutama ya, sejak Undang-Undang Desa kan 2014 ya. 2015, maka harapannya itu bisa kita wujudkan. Indonesia menjadi negara maju, negara yang bebas dari korupsi. Saya boleh pantun nggak buat kepala desa, buat peserta nih ya, ini ya. Jadi burung cendrawasih berkacamata, burung tesia memakai dasi. Terima kasih kepada semua peserta. Mulai dari desa kita bangun negeri yang anti korupsi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Nama saya Bito Wikantoso, jabatan saya staf ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Saya hadir di acara Universitas Udayana ini mewakili Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Informasi apa yang akan disampaikan pada kegiatan SBD hari ini dan catatan penting untuk kepala desa di Provinsi Bali? Baik, sesuai tema yang dimintakan panitia kepada kami, yaitu pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal untuk memperkuat desa mandiri, maka kami akan menyampaikan 3 hal utama. Pertama adalah terkait dengan desa tangguh budaya, karena kearifan lokal itu memang tumbuh berdasarkan kemauan kuat dari desa itu untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan budaya yang ada di desa. Jadi kearifan lokal itu merupakan buah dari kerja kebudayaan desa. Dan di Bali ini memang budayanya sangat kuat, terutama karena ada pengaturan tentang desa dinas dan desa adat, sehingga adat budaya di Bali ini sangat terpelihara. Sehingga kalau berbicara bagaimana pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal itu di Bali ya ibaratnya menjadi satu contoh baik atau praktek terbaik di Indonesia untuk bisa diadopsi dan diadaptasikan di desa-desa lain di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah
tentang badan usaha milik desa. Karena Undang-Undang Desa mengamanatkan jika desa itu akan mengembangkan usaha ekonomi produktif, maka dia dapat membentuk badan usaha milik desa. Jadi dia tidak wajib, tapi dapat. Nah, badan usaha milik desa ini memang di daerah-daerah lain juga banyak yang berhasil. Nah, kalau di Bali, badan usaha milik desa banyak dikembangkan oleh desa adat. Nah, yang ketiga terkait dengan digitalisasi desa. Karena badan usaha milik desa ini banyak berkembang setelah menerapkan teknologi digital di desa. Mereka bisa masuk ke cyberspace atau jagat maya, bertransaksi dengan pelaku bisnis lainnya yang saling terhubung lewat jaringan internet ini. Jadi 3 hal itu yang ingin kami sampaikan, dan saya kira itu yang akan kami sampaikan nanti di forum. Pesan untuk kepala desa yang hadir dalam kegiatan hari ini. Pertama, kepala desa dinas dan kepala desa adat itu harus berkolaborasi, bergotong royong, tidak saling meniadakan satu dengan yang lain, karena ini unik untuk implementasi undang-undang desa dengan pendekatan di mana pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, itu di Bali diterjemahkan dengan membentuk desa adat. Nah, maka pesan saya di sini, pertama, perkuat desa tangguh budaya. Jadi jangan sampai luntur budaya itu. Dan di Bali sudah membuktikan itu. Karena kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa di Bali ini karena budayanya yang kuat. Nah, gotong royong itu kata kuncinya. Bekerja sama dan rencanakan kegiatan pembangunan ini bersama-sama, saling dukung, saling kerja secara harmonis, dan tentu ini akan memberikan manfaat yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa di Bali. Nama Imade Bagiardo, saya adalah perbekal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Nama saya Iwayan Yasa, dari Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Perkenalkan, nama saya Imadi Astawa, perbekal Desa Pejarakan, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sudah, jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang sudah kita laksanakan dengan digitalisasi. Jadi ada beberapa dokumen juga yang masih kita sistem manual. Jadi yang digitalisasi itu mungkin ada beberapa pelayanan publik yang sudah kita laksanakan melalui sistem digital. Kami di desa di Kabupaten Jemberana itu namanya ada portal Kabupaten Jemberana. Jadi di sana seluruh masyarakat bisa mengakses tentang desa, juga bisa mengakses tentang kabupaten. Berikut juga layanan-layanan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh desa, juga kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh kabupaten. Jadi bisa diakses di sana dan juga bisa dilayani segala bentuk kepentingan baik kependudukan maupun informasi yang lainnya tentang desa dan juga kabupaten melalui portal Jemberana yang ada di masing-masing desa. Itu terkait dengan potensi sekarang memang di Bunga Mekar ini sedang berkembangnya pariwisata, di mana di desa kami itu ada objek yang terkenal, Linking Beach sama Angel Billabong, dan yang belum terkenal dengan pemandangan yang sangat bagus masih banyak, seperti ada Lumbangan Beach, ada Bulian Beach, nah termasuk pantai-pantai yang sangat indah, karena kita ada di pojok selatan dekat pantai, cuman tebingnya yang terlalu tinggi. Sudah 4 kali seminar kita ikuti kegiatan seminar bakti desa, yang mana yang pertama, kedua, ketiga, keempatnya hari ini. Tahun depan mungkin yang berkaitan dengan UMKM. Walau bagaimana kita di Indonesia pada umumnya dan juga di Bali
pada khususnya ini kan sudah dalam keadaan pemulihan ekonomi nasional PEN. Jadi lebih ditingkatkan pembicaranya mengenai UMKM. Nah, jadi UMKM yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM yang dibangun. Jadi bagaimana terobosannya, bagaimana celah bisnisnya, modal usaha bagaimana, dan bagaimana nanti pemasarannya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di Bali. Terkait dengan seminar itu, terkait dengan pariwisata, kalau bisa didatangkan Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Astungkara kita juga yang pertama mengikuti tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua, bagaimana mengelola alokasi anggaran desa. Yang ketiga, bagaimana itu update untuk kegiatan pengembangan desa wisata. Karena di undangan ini ada registrasi jam 7.30 sudah mulai, maka kami mengawali karena jauh dari Jembrana. Kami berangkat kemarin. Nah, jadi menginap di Denpasar. Ya, jadi tidak tahu juga kondisi nanti di jalan, ada macet, ada apa, jadi kami tidak terganggu dengan hal itu. Ya, jadi kami datang lebih awal. Sekalian refreshing dan juga ketemu keluarga di sini. Ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Dari jam 4:30 sudah bangun, persiapan mandi semacam. Jam 6 start dari rumah, nyampe di pelabuhan jam 7. Nah, setelah jam 7 naik 30 menit lah turun, jam 7:30 kita udah nyampe di pelabuhan Kusamba dan lanjut naik mobil. Nah, karena macet dari Kusamba sampai ke sini itu menempuh 2 jam karena macet dan hampir 3 jam lah dari rumah itu sampai di kampus Universitas Udayana. Kita dari bangun pagi pukul subuh 2.00 sampai dengan pemberangkatan 03.00 sampai tepat sesuai dengan harapan panitia, tiba di kampus 07.30 kita. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu.